Iran, please stop. We lose, you win. Please stop. Please, Iran, forgive us. Please, stop the destruction. Please leave me alone. Israel is the only country for us. Sir, can you tell us what happened here? In this class, this semester, I'm making three big predictions, right? First is that Trump will win in November. Second is that the United States will go to war against Iran. And the third big prediction is that the United States will lose this war, which will forever change the global order. Israël serait en train de décider une opération terrestre. Israel is reportedly planning a ground operation. This would also be a dangerous escalation and a strategic error. Hezbollah must cease all attacks immediately, and I call on Israel to respect Lebanese territory and its integrity. Enfin, nous avons des intérêts économiques. Les États-Unis d'Amérique et Israël The United States of America and Israel have decided to launch military operations. These operations were conducted outside of international law, which we cannot condone. However, history never mourns those who oppress their people, and none will be missed. Strategi perang Iran semakin menyulitkan Israel dan Amerika Serikat dari hari ke hari. IRGC terus melemahkan logistik dan operasi komando AS dengan membombardir pangkalan-pangkalan AS di Timur Tengah. Sementara untuk meruntuhkan Israel, rudal-rudal Iran terus menghujani Tel Aviv. Bahkan serangan Iran sempat mengenai kantor pemerintahan Benyamin Netanyahu yang berada di Yerusalem. Kini warga Israel benar-benar merasakan teror menakutkan saat rudal-rudal Iran datang. Mereka bahkan sampai menangis ketakutan sambil berteriak meminta maaf pada Iran untuk berhenti menyerah. Bagi Iran, semua permintaan maaf dan gencatan senjata sudah terlambat. Bukan hanya bertarung dengan senjata, Iran juga menugaskan para hacker untuk menyerang sistem ekonomi Amerika Serikat. Serangan cyber juga diarahkan ke Israel dengan menyasar intelijen Mossad. Bagaimanakah manuver serangan Iran bisa menghancurkan Amerika Serikat dan Israel dari dalam dan luar? Israel mulai ketakutan minta perang dihentikan. Donald Trump dan Benyamin Netanyahu pasti tidak akan menyangka perang melawan Iran ini akan berlangsung sealot ini. Ya, hingga hari kelima, pertahanan dan kedaulatan Iran masih belum runtuh. Negeri para mullah mungkin kehilangan pemimpin negaranya, tapi mereka tidak pernah kehilangan semangat jihad untuk melawan kezaliman Israel dan Amerika Serikat. Sekarang situasi perang justru berbalik. Iran yang semula diserang habis-habisan, kini gantian menghabisi Israel dan AS dengan berbagai rudal dan drone mematikan. Kabar terbaru yang sudah kami validasi kebenarannya menyebut Tel Aviv terancam menjadi kota mati. Hal ini bisa terjadi jika Israel tidak bisa menahan gempuran Iran dalam beberapa hari ke depan. Sebuah video yang baru saja dirilis di sosial media X merekam betapa histerisnya warga Tel Aviv. Kota yang mereka rampas dari penduduk Palestina ini seketika berubah menjadi puing-puing reruntuhan. Mereka berteriak meronta-ronta seperti orang gila, sembari memohon Iran untuk berhenti menyerang. Iran, tolong berhenti menyerang. Kalian sudah menang, tolong jangan serang kami. Iran, please stop. We lose, you win. Please stop. Please, Iran, forgive us. Please, stop the destruction. Please leave me alone. Israel is the only country for us. Sir, can you tell us what happened here? Belum berhenti sampai di situ. Sirine keamanan Tel Aviv terus meraung-raung sepanjang waktu. Kali ini giliran Hizbullah yang mengirimkan serangan rudal. Proksi militer yang menjadi sekutu Iran ini dilaporkan telah menyerang 3 pangkalan militer Israel. Media Detik melaporkan pangkalan udara Rahmat David, pangkalan udara Meron, dan satu lagi pangkalan di dataran tinggi Golan
telah digempur habis oleh roket Hizbullah. Serangan terbaru ini diklaim Hizbullah sebagai balasan atas serangan Israel ke Lebanon. Pemerintah Lebanon menyebut sekitar 52 nyawa gugur akibat hantaman roket-roket Israel saat itu. Kini Hizbullah telah membalas dengan keras. Tel Aviv sekarang dikepung dari berbagai penjuru. Sebelumnya Israel juga sudah merasakan situasi darurat akibat serangan Iran. Kantor Benyamin Netanyahu berhasil dihancurkan oleh IRGC. Garda Revolusi Islam Iran ini mengirimkan rudal-rudal balistik untuk melenyapkan Perdana Menteri Israel tersebut. Bahkan kebenaran berita ini sudah dikonfirmasi oleh media lokal Israel, The Times of Israel. Namun nyawa Netanyahu kembali selamat dalam serangan mematikan ini. Politikus yang akrab disapa Bibi ini diduga berhasil melarikan diri dengan bersembunyi di bunker bawah tanah. Dilansir dari Sindo News International, sempat muncul rumor Netanyahu kabur ke Jerman. Ia diduga menumpang pesawat resmi pemerintahannya, yakni Wing of Zion. Kabar ini sempat bikin heboh karena secara tidak langsung dikonfirmasi oleh pemerintah Jerman. Juru bicara Kanselir Friedrich Merz membenarkan memang ada pesawat dinas Israel yang izin mendarat di Jerman. Pemerintah Israel meminta izin untuk memarkir pesawat ini di sini. Kami dengan senang hati memenuhi permintaan tersebut, kata Stefan Cornelius, sang jubir Kanselir Friedrich Merz. Namun, informasi tersebut segera diluruskan oleh media-media Eropa. Salah satunya laman Euronews yang membantah Netanyahu kabur ke Jerman. Apakah media-media Eropa ini memberitakan informasi yang kredibel dan valid tentang Netanyahu dan Israel? Atau justru mereka sedang memainkan peran sebagai agen Zionis dengan menghilangkan narasi-narasi yang menunjukkan kelemahan Israel? Hanya mereka yang tahu tentang hal tersebut. Namun berdasarkan riwayat Netanyahu, Perdana Menteri Israel itu memang dikenal sebagai sosok yang pengecut dan lemah mental. Namun meski dikenal sebagai sosok yang penakut, Netanyahu punya mulut besar yang sombong dan arogan. Baru-baru ini, Perdana Menteri Zionis kembali meremehkan kekuatan Iran. Kami mengutip dari media Detik. Netanyahu bilang perang melawan Iran akan berakhir happy ending untuk Israel. Ia bahkan optimis Iran sebentar lagi bakal dihancurkan dan mengibarkan bendera putih. Anda tidak akan mengalami perang tanpa akhir, ini akan menjadi tindakan cepat dan tegas, kata Netanyahu. Statement sombong ini juga berulang kali pernah disampaikan oleh Donald Trump. Kalau ada julukan sahabat sehati, maka Netanyahu dan Trump pantas mendapatkan gelar tersebut. Otak mereka sama-sama dipenuhi kesombongan dan sikap narsis merasa paling hebat. Sebelumnya Trump juga berkata demikian, perang melawan Iran tidak akan berlangsung lama. Namun, baru-baru ini Trump merevisi omongannya. Ibarat menelan ludah sendiri, ia tidak tahu pasti kapan Iran bisa dikalahkan sepenuhnya. Sejak awal kami memproyeksikan 4 hingga 5 minggu, tetapi kami memiliki kemampuan untuk bertahan jauh lebih lama dari itu, kata Trump dalam komentar publik pertamanya sejak operasi militer diluncurkan. Namun kesombongan Netanyahu dan Trump ini segera dibongkar oleh pengamat perang dari Cina. Profesor Jiang Suichin lulusan dari Yale University justru berani memprediksi Iran yang akan memenangkan perang kali ini. Sebagai informasi, Profesor Jiang sempat bikin heboh karena berhasil memprediksi 3 hal yang terjadi saat ini. Pertama, profesor dari Cina ini memprediksi Trump akan menang di pemilu AS pada 2024. Kedua, Amerika Serikat akan menyerang Iran. Ketiga, perang tersebut akan dimenangkan oleh Iran. In this class, this semester, I'm making 3 big predictions, right? First is that Trump will win in November. Second is that the United States will go to war against Iran. And the third big prediction is that the United States will lose this war, which will forever change the global order. Saat ditanya lebih jauh tentang kenapa Iran bisa menang melawan AS di perang kali ini, jawabannya karena kesiapan jangka panjang Iran yang luput dalam pengamatan Paman Sam. Iran telah mempersiapkan perang ini selama 20 tahun dengan menanamkan ideologi anti-AS dan anti-Zionisme Israel kepada IRGC dan rakyatnya. Selain itu, negeri Pramullah juga terus membangun kekuatan proksi-proksi militer mereka di Timur Tengah. Mulai dari Hizbullah, Houthi sampai Hamas untuk melemahkan kekuatan AS dan Israel secara perlahan-lahan. Dan alasan paling masuk akal yang disampaikan oleh Profesor Jiang adalah strategi perang Iran kali ini jauh lebih efisien dalam menghancurkan AS dan Israel ketimbang tahun lalu. Iran langsung mengarahkan serangan mereka ke pangkalan-pangkalan AS yang tersebar di Timur Tengah.
Bahkan Iran juga menyerang pabrik air untuk melumpuhkan negara-negara Teluk yang menjadi kacung Trump dan Netanyahu. Sistem ekonomi Amerika Serikat diserang hacker Iran. Iran tidak hanya menyerang Israel dan Amerika Serikat lewat gempuran senjata. Strategi negeri para mullah bahkan juga bermain di ranah cyber security. Berbagai media telah mengabarkan informasi tentang pergerakan hacker Iran. Dilaporkan Amerika Serikat telah meningkatkan status kewaspadaan terhadap serangan cyber dari hacker Iran. Salah satu sektor yang paling rentan diserang adalah industri keuangan AS. Sejumlah perusahaan keuangan Paman Sam telah mengupdate sistem keamanan mereka sejak perang melawan Iran meletus. Jika sistem tersebut berhasil dibobol oleh hacker Iran, maka ekonomi AS bakal lumpuh seketika. Salah satu bentuk serangan yang dikhawatirkan adalah Distributed Denial of Service atau DDoS. Sederhananya, serangan ini dilakukan dengan metode membanjiri server target lewat lalu lintas internet dalam jumlah besar hingga sistem lumpuh. Meski serangan semacam ini biasanya tidak menyebabkan kerusakan permanen, gangguan terhadap sistem pembayaran atau pasar keuangan dapat memicu kepanikan dan volatilitas pasar. Ancaman serangan hacker Iran ini bukan cuma omon-omon. Sebelumnya Israel sudah merasakan serangan cyber dari jaringan hacker Iran yang biasa disebut Handala. Kelompok hacker Handala ini bahkan disebut berada di bawah naungan Badan Intelijen dan Keamanan Iran atau MOIS. Handala menggunakan Starlink sebagai arus jaringan untuk membobol Israel. Pemerintah Zionis yang panik langsung melapor ke Elon Musk selaku pendiri Starlink. Namun, laporan dari pemerintah Israel ini masih belum ditanggapi sama sekali oleh SpaceX atau Starlink. Berdasarkan data dari organisasi Holistic Resilience, diperkirakan terdapat sekitar 30.000 terminal Starlink yang beroperasi secara ilegal di Iran. Perangkat ini masuk melalui pasar gelap karena tingginya permintaan akan internet bebas sensor meskipun dilarang oleh rezim Iran dan sanksi AS. Berita keamanan Israel dijebol dengan Starlink ini sungguh ironis sekali. Pasalnya, Amerika Serikat dan Israel sempat menggunakan Starlink untuk menjatuhkan rezim Ayatollah Ali Khamenei pada Januari lalu. AS dan Israel memberikan Starlink kepada para perusuh untuk berkomunikasi dengan mereka. Dapatkan paket 5 pieces kaos polos yang punya banyak pilihan warna cuma 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Sekutu Iran berdatangan, sekutu AS dan Israel menjauh. Pada hari kelima perang, situasi mulai berubah total untuk Amerika Serikat dan Israel. Keadaan mulai tidak berjalan sesuai dengan skenario yang mereka bayangkan. Sekutu-sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah mulai meragukan keamanan wilayah mereka di tengah gempuran Iran. Sejumlah negara Teluk seperti Bahrain, Kuwait, Arab Saudi, sampai Qatar sudah dihantam rudal-rudal dari Iran. Bahkan pangkalan militer terbesar AS di Qatar yakni Al Udeid Air Base sudah dihanguskan Iran. Media CNBC Indonesia baru saja melaporkan sebuah rudal balistik Iran menghantam di Al Udeid pada hari Selasa, waktu setempat. Berita ini sudah dikonfirmasi Kementerian Pertahanan Qatar. Sistem pertahanan udara berhasil mencegat salah satu rudal, sementara rudal kedua menghantam pangkalan Qatar Al Udeid, tegas Kementerian Pertahanan Qatar. Serangan ke Al Udeid ini adalah balasan Iran untuk AS dan Israel di seluruh kawasan Teluk. Kementerian tersebut mengatakan awalnya Qatar menjadi sasaran 2 rudal, tapi satu berhasil ditangkis sementara yang lain tidak. Sekutu AS dari pihak NATO dan Eropa juga masih ragu-ragu untuk bertempur. Inggris yang biasa dikenal sebagai teman perang AS belum kunjung mengambil tindakan nyata. Keir Starmer selaku Perdana Menteri Inggris bahkan menegaskan tidak akan mengirimkan pasukan bantuan ke Timur Tengah. Sementara Prancis dan Jerman cuma sebatas mendukung serangan AS ke Iran lewat statement belaka tanpa disertai bantuan militer. Emmanuel Macron justru menyindir sedikit kebiadaban pasukan AS di Timur Tengah. Ia menyebut kalau invasi militer AS ke Iran adalah tindakan ilegal yang tidak bisa dibenarkan. Iran memikul tanggung jawab utama atas perang tersebut, tapi serangan Amerika Serikat sudah berada di luar batas-batas hukum internasional, tegas Macron. Mungkin Presiden Prancis ini sudah sadar sepenuhnya dari tipu daya Donald Trump. Buktinya, Prancis sama sekali tidak berniat menolong AS di perang kali ini. Memang betul negeri Napoleon dikonfirmasi mengirimkan pesawat tempur Rafale ke Timur Tengah. Kabar ini disampaikan oleh media lokal Prancis, France 24. Namun jet-jet Rafale ini tidak akan membantu militer AS melawan Iran.
Mereka akan ditugaskan menjaga pangkalan Prancis di Uni Emirat Arab yang sempat dihantam rudal-rudal Iran. Pesawat Rafale dan pilotnya telah dikerahkan untuk memastikan keamanan fasilitas kami. Mereka telah melaksanakan operasi untuk mengamankan ruang udara di atas pangkalan kami. Tegas Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot. Saat Amerika Serikat ditinggalkan para sekutunya, Iran justru berpeluang mendapat bantuan besar. Ya, jackpot ini akan datang dari Presiden Rusia, yakni Vladimir Putin. Putin telah menawarkan diri sebagai mediator untuk mendamaikan Iran, AS, dan Israel. Putin tentu tidak sepenuhnya murni hanya menjadi mediator semata. Rusia dan Putin sedang memainkan manuver untuk menjaga kepentingan mereka terhadap Iran. Hubungan diplomatis antar negara tidak sesederhana yang kita bayangkan. Keputusan Rusia yang belum turun membantu Iran berperang melawan AS dan Israel pasti punya dasar politis yang kuat. Namun dengan menjadi mediator, Rusia tetap bisa membela Iran dari zona netral. Iran adalah sekutu vital untuk Kremlin dan Putin. Mereka adalah mitra dagang senjata serta pemasok uranium terbesar untuk Rusia. Selain itu, Rusia juga bakal untung besar dengan ditutupnya Selat Hormuz. Pasalnya, kapal-kapal tanker minyak tidak bisa beroperasi melewati jalur tersebut. Bayangkan, sekitar 21 juta barel minyak per hari atau setara 1/5 pasokan minyak global melintasi Selat Hormuz. Jika jalur ini ditutup, maka harga minyak global berpotensi melonjak. Rantai pasokan energi Asia terhambat, dan inflasi bisa terdorong naik. Negara-negara yang bisa mengimpor minyak dari Iran, seperti Cina, bakal merasakan dampaknya. Dan di momen inilah Rusia bakal cuan besar. Pasalnya Cina akan mengalihkan impor minyak mereka ke Rusia dalam skala yang jauh lebih besar. Celana pendek cowok ini beli 3 cuma 100 ribuan aja, cek link di bawah ini. Dengan manuver serangan Iran yang semakin sulit ditebak, sedekat apa kekalahan perang akan dialami oleh Amerika Serikat dan Israel?